Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Renal. Pengguna MIUI mana nih? Kali ini kita akan bahas tema untuk MIUI, karena dari kemarin kita selalu bahas tema untuk HyperOS, karena ternyata masih banyak juga teman-teman kita yang masih menggunakan MIUI. Bahkan di Mi 11 Lite saya ini kayaknya emang nggak dapat HyperOS, jadi kita masih bisa review untuk tema MIUI. Karena kemarin juga udah ada yang nanyain kenapa sekarang ini jarang banget update untuk tema MIUI. Terakhir kita update tema MIUI sekitar mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, karena di Telegram juga masih banyak yang menggunakan MIUI dan gak dapat update HyperOS. Jadi di video kali ini kita akan bahas tema iOS untuk MIUI 14. Oke, untuk tema ini sebenarnya waktu itu udah pernah aku review di HyperOS, tapi untuk HyperOS nggak full secara keseluruhan itu kompatibel, karena tema ini sejatinya untuk MIUI. Ya, jadi di video kali ini kita akan bahas di MIUI, karena kemarin juga kita udah pernah review tema untuk iOS, tapi untuk HyperOS, dan banyak yang menanyakan kenapa nggak untuk MIUI. Dan kali ini kita punya satu buah rekomendasi tema yang hampir mirip seperti tema yang udah kita review kemarin, dan temanya ini untuk MIUI, dari mulai widgetnya yang bisa kalian export sama seperti widget di HyperOS yang kemarin udah pernah kita review, ataupun tema iOS yang untuk HyperOS yang pernah kita review. Sama ini widgetnya juga bisa kalian gonta-ganti seperti ini ya. Ada banyak sekali pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Totalnya mungkin ada sekitar 17 atau berapa widget lah yang bisa kalian gunakan. Dan ini widgetnya semuanya keren-keren. Dan widget yang untuk sebelahnya juga sama ya, bisa kalian gonta-ganti. Sementara untuk icon pack pada tema ini udah aku custom. Untuk icon packnya saya menggunakan icon pack yang agak sedikit penedakan gelap, karena saya suka dengan warna-warna hitam. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Oh ya, untuk layar yang kedua di sini saya menggunakan widget bawaan dari Xiaomi-nya ataupun widget bawaan dari MIUI. Di bagian atas ini ada widget ya, kalian bisa tambahkan. Caranya cubit bagian layar utama, kemudian pilih di bagian widget. Dan ini widget yang seperti ini yang saya gunakan. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian widget mana yang ingin kalian terapkan di bagian home screen. Caranya cukup gampang ya. Dan oke, sayangnya untuk di bagian papan telepon tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya, dia hanya perubahan di bagian icon dari avatarnya aja. Untuk aplikasi pesan sistem di sini udah ada perubahan, walaupun perubahannya minor aja, nggak terlalu ketara untuk perubahannya, tapi yang jelas di tema ini udah ada perubahan. Dan oke nih, untuk style atau setting yang pasti ada perubahan. Di bagian sini dia kontras banget. Di bagian sini ada Apple ID, iCloud, dan jika kalian sentuh seperti ini, di bagian atas juga ada Mejiyoku, Apple ID, iCloud, dan media dan pemilihan. Di sini untuk logo dari MIUI 14-nya sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk di bagian luarnya dia jadi ada GOS ataupun ya mungkin Android iOS gitu ya. Ya pokoknya seperti itulah. Dan oke, untuk di bagian aplikasi pesan WhatsApp, sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian Horizon app. Kontrol volume pada tema ini udah ada perubahan, dan dia udah mengadaptasi kontrol volume yang boncel gitu. Walaupun untuk penempatannya dia masih simetris, ada di bagian tengah. Kalau yang baru-baru itu kan ada di bagian tepian sebelah kanan gitu. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di bagian sini ada perubahan, begitu pula tampilan di bagian tombol clear-nya. Ini lumayan keren ya. Dan untuk bar build gesture di bagian bawah sini, dia agak sedikit lebih panjang daripada ukuran standar. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Di bagian lock screen di sini saya masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Sengaja saya pilih wallpaper yang ini ya, kelihatan simpel aja. Di bagian sini untuk jamnya dia udah ada depth effect wallpapernya gitu. Sementara untuk di bagian bawahnya ini ada widget phone, indikator baterai, pemutar musik, dan sini juga ada indikator baterai lagi ya. Nah, tapi di bagian sini bisa kalian custom semua di bagian lock screen-nya ini. Kalian cukup tap di bagian bawah sini dan ada pilihan wallpaper. Oke, untuk pertama dia wallpaper. Untuk wallpapernya dia bawahnya ada 5 pilihan wallpaper. Untuk wallpaper yang keenam bisa kalian custom. Nanti untuk wallpaper yang keenam dia pilihannya ada di bagian setelan ataupun customisasi di bagian setting. Dan untuk time ataupun waktu ada ya sekitar 8 pilihan waktu yang bisa kalian gunakan. Ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini.
Kalau saya sih suka yang seperti ini, yang ada gradasinya gitu. Dan untuk widget yang ada di bagian atas ini juga bisa kalian gonta-ganti. Ini ada My iPhone 12 Ultra. Dan untuk yang setting, untuk yang setting ini widget yang ada di bagian bawahnya ya, bisa kalian gonta-ganti seperti ini. Dia ada banyak sekali pilihan warna, pilihan widget, maksudnya ada banyak sekali pilihan widget. Dan ini ada komponen. Nah, bisa kalian gonta-ganti seperti ini. Dan ini yang di bawah ini yang sebelah sini. Dia di sini kan ada 4 item ya. Di sini juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu bisa kalian kustomisasi sesuai dengan keinginan kalian. Dan jika kalau kiranya udah sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa tap di bagian konfirmasi. Kita masuk lagi ke bagian sini. Di sini ada smart link ya. Di sini ada dynamic island, dan untuk dynamic island-nya dia mengikuti di mana ponsel kalian, kamera kalian berada. Kalau ada di atas, dia ada di bagian sini. Dia ada di sebelah kanan, tapi jarang ya ada di sebelah kanan, biasanya ada di sebelah kiri gitu. Dan di sini ada button charge, smart charging. Ini kalian aktifkan aja. Dan di sini ada musik, smart musik, default musik. Kalian aktifkan salah satu aja. Dan di sini ada more. Dia nanti masuk ke bagian ini untuk dia tampilan widgetnya ya. Dia bisa warna hitam ataupun warna putih seperti ini. Dia warna hitam seperti ini. Tapi sayangnya untuk di bagian tema ini, untuk kostum di bagian warna widgetnya, dia hanya warna hitam dan juga warna putih aja. Kalau biasanya kan kita bisa atur satu rasio warnanya sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk tema ini dia lumayan simpel. Dia hanya warna putih dan juga warna hitam aja. Tapi kalau menurutku sini nggak jadi masalah. Karena kalau biasanya untuk widget yang iOS yang biasa kita kostum untuk saturasi warnanya, mentok-mentoknya juga warna hitam kalau nggak warna putih. Di bagian bawah sini ada SMS dan kalkulator. Ini ada di bagian bawah sini ya. Untuk widget yang ini, Nah, widget yang di bagian bawah sini nih, ini yang 2 widget ini. Tapi sayangnya kalau kita menggunakan warna putih, untuk widget yang di bagian bawah juga warnanya dia putih gitu ya. Dan kalau untuk flash dan juga kamera, dia nantinya akan jadi seperti ini. Dan nih, sekarang kita masuk ke bagian kostumisasi. Tema ini kostumisasi, ada beberapa tema yang mesti kalian unduh untuk bisa menjadikan kostumisasi seperti ini. Untuk tema yang pertama, kalian bisa mengunduh tema parking. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 32 MB. Sementara untuk desainernya Majioku, dan tema ini bisa kalian tap di bagian kostumisasi. Kalian cek saja semua, kemudian kalian terapkan. Dan lanjut untuk tema yang kedua. Untuk tema yang kedua di sini nggak usah kalian terapkan ya. Kalian langsung pergi aja ke bagian kostumisasi. Klik di bagian kostumisasi seperti ini. Untuk gaya kunci kalian tap, kalian pilih yang depth fade gitu ya. Kalian terapkan. Ini untuk ukuran filenya lumayan kecil, hanya 12,8 MB. Lanjut untuk kostum yang kedua. Untuk kostum yang kedua di bagian bar status ataupun notifikasi bar, kalian pilih di bagian bagian breaking V13M. Dan ini ada breaking V13M. Ukuran file dari tema ini sangat kecil, hanya 3,1 MB, sementara untuk desain dari tema ini Pinet Plus. Seperti biasa kalian terapkan. Untuk kostum yang lainnya, di sini untuk icon, kita gunakan icon yang parking. Yang ini ya, kita terapkan. Lanjut untuk di bagian pesan, kita pesan menggunakan yang Default karena di sini temanya jarang banget ya, karena kita nggak pengen terlalu banyak tema yang kita gunakan, nantinya akan pusing sendiri. Jadi di sini temanya hampir seperti bawaan Default, tapi yang jelas pastinya udah ada perubahan, walaupun perubahannya nggak begitu ketara. Lanjut untuk kostum yang lainnya, untuk bagi favorit kita gunakan yang Default ya. Nah, yang ini kita terapkan. Dan mungkin durasi video ini agak sedikit lebih panjang ya, tapi kalian simak videonya baik-baik biar kalian nggak gagal paham di tengah jalan. Biasanya ini akan kok punya saya nggak berubah, tapi kalau kalian mengikuti semua tutorial sama seperti yang saya gunakan seperti ini, nanti hasilnya akan sama persis seperti yang kita review. Dan untuk hasil sementara dia akan jadi seperti ini. Untuk wallpaper bawaannya dia seperti ini, begitu pula untuk tampilan di wallpaper di bagian lock screen. Untuk di bagian lock screen kita kostum, kita caranya masuk lagi ke bagian masuk lagi ke bagian tema ya. Kemudian pilih di bagian kostumisasi di bagian sini. Kemudian pilih di bagian gaya kunci.
kemudian klik di bagian kustomisasi. Oke, untuk di bagian sini ya, untuk tema interaction biarin aja ya. Dan di bagian sini, ini wallpapernya ada dua format ya. Kalau kalian menggunakan wallpaper yang JPEG ataupun depth wallpaper, di sini ada yang bagian atas JPEG, yang di bagian bawah PNG. Karena kita menggunakan yang depth wallpaper, jadi klik di bagian atas ini, pilih galeri. Oke, mungkin galeri di ponsel saya absurd banget ya. Oke, ya untuk yang di bagian atas ini, untuk yang wallpaper yang belum kalian hilangkan untuk background belakangnya. Kemudian yang kedua, di sini kita gunakan wallpaper yang background bagian belakangnya udah kita rubah. Karena untuk wallpaper depth effect itu ada dua bagian wallpaper. Wallpaper yang polos ataupun wallpaper asli. Kemudian untuk wallpaper yang PNG itu wallpaper yang background bagian belakangnya udah dirubah. Dan oke, maka hasilnya dia nanti akan seperti ini. Dan untuk hasil pertama dia masih, dia biasanya bawaan wallpapernya seperti ini ya. Dan jika kalian udah kostum wallpapernya, dia ada di bagian kustomisasi. Kalian tap aja di bagian kustomisasi, kemudian kalian konfirmasi. Dan jangan lupa untuk di depth wallpapernya kalian on-kan aja. Kalau kalian tidak on kan, dia nggak ada efek depth effect wallpaper gitu ya. Nah, gitu. Kalian mungkin paham ya. Kalau nggak paham, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Oh iya, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada sedikit tambahan nih buat teman-teman, nanti untuk link download wallpaper dan juga temanya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jika kalian ingin download secara penuh ataupun nggak ada gangguan, kalian gunakan via browser. Karena di sini saya menggunakan via browser untuk mendownload semua tema yang nggak ada di TS. Dan oke, itu dia satu buah rekomendasi ya tema untuk MIUI 14. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa di like. Pebelit. Dan oke, intinya hanya itu video untuk rekomendasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.